Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Hyun. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan sejak orang tuanya meninggal, ia pindah ke Korea untuk melanjutkan kuliahnya. Kemudian, ia pergi menemui teman masa kecilnya yang bernama Min Seo di sebuah bar. Dan setelah berbincang dengan temannya, ia pergi ke sebuah tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. 대학생? 집에서 일해봤어? 아니요, 해본 적 없지만 Kemudian, keesokan harinya Hyun pun memulai pekerjaannya dan saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Yuson. Nah, di sini Yuson yang dalam pengaruh alkohol terlihat sedang merayu Hyun. 센스 있네. 앞으로 누나라고 불러. 앞으로 다시 보자. Lalu ketika sedang di lobi, Hyun disuruh bosnya untuk memeriksa room nomor 1 dan saat masuk ke dalam, tiba-tiba ia terkejut melihat Yuson yang sedang digenjot oleh seorang pria. Karena waktunya telah habis, Hyun pun terpaksa menyuruh pria itu keluar dan sebelum pergi, pria itu menyelipkan uang ke dalam susu Yuson. Kemudian saat sedang membersihkan room itu, Yuson kembali melancarkan aksinya dengan merayu Hyun dan ia juga memberikannya uang hasil dari penggenjotan tadi. Akibat kejadian semalam, keesokan paginya saat terbangun, Hyun mengawali harinya dengan imajinasi tingkat tinggi yang diikuti senam 5 jari. Siang harinya, ia pergi menemui teman-temannya di sebuah restoran. Mereka berbincang sambil minum-minum. Faktanya, salah satu wanita di sana adalah mantan pacarnya yang kita sebut saja Yumi. Dan karena terlalu banyak minum, akhirnya ia menjadi oleng. Lalu Hyun mengantarnya pulang, akan tetapi sebagai pria normal ia pun menjadi nafsu saat melihat Yumi yang sedang tidur. Dan Hyun menutup hari itu dengan penggenjotan. Setelah tersadar, Yumi terkejut dengan hal yang telah mereka lakukan dan di sini ia mengatakan jika Hyun tidak boleh menyentuhnya lagi karena hubungan mereka telah berakhir. Kemudian Hyun pergi ke tempat kerjanya dan terlihat ia sudah mulai akrab dengan Yuson yang dimana ia selalu menemani Yuson hingga mengantarnya pulang. 갈게. 들어가세요. Singkat cerita, keesokan malamnya Min Seo mengunjungi Hyun di tempat kerjanya. Dan di sini ia berterima kasih kepada Hyun karena semalam telah mengantar ibunya pulang. Faktanya Yuson adalah ibu Min Seo dan hal itu membuat Hyun menjadi galau. Hingga ketika Yuson datang dan menyapanya, Hyun mengabaikannya. Lalu Yuson masuk ke dalam sebuah room dan melihat anaknya sedang tertidur karena mabuk. Seketika ia pun tersadar jika hal inilah yang membuat Hyun mengabaikannya. Kemudian ia pergi menemui Hyun untuk menjelaskan masalah ini. Akan tetapi tidak mendapatkan solusinya hingga ia memutuskan pulang. Ketika sedang berada di rumah, tiba-tiba Hyun datang mengantar putranya yang sedang mabuk. Dan setelah membawanya ke kamar, mereka berdua pun berbincang di ruang tamu. Nah, di sini Yuson menceritakan masa kelamnya kepada Hyun yang dimana ia telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun merasa kasihan kepadanya. Lalu ia menyatakan cintanya kepada Yuson dan mulai sejak itu mereka berpacaran. Keesokan harinya Yuson membangunkan Hyun dan mengajaknya sarapan bersama. Setelah itu Hyun mengajak Yuson pergi ke sebuah taman dan mereka menghabiskan hari-hari berdua layaknya sepasang kekasih. Hingga tibalah di malam harinya mereka berdua pun pulang ke rumah yang dimana pada malam itu Min Seo sedang keluar. Hyun yang tidak menyia-nyiakan hal itu akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar Yuson dan menutup malam itu dengan penggenjotan. Keesokan harinya terlihat Min Seo yang baru saja pulang ke rumah dan ia membawa pacar barunya yang ternyata wanita itu adalah Yumi. Setelah memperkenalkan pacarnya, ia pun membawa Yumi ke dalam kamarnya dan langsung melakukan penggenjotan. Sementara itu, Hyun yang tidak mau kalah langsung menghampiri Yuson di dapur dan tanpa banyak bacot, ia pun langsung menggenjotnya.
Mantap, udah kayak Jav aja mereka ini. Kemudian setelah selesai digenjot, Yuson masuk ke dalam kamar anaknya untuk mengajak mereka makan bersama. Akan tetapi karena Yumi juga baru selesai digenjot, jadi ia masih menyimpan cairan kehidupan di mulutnya. Dan secara terpaksa ia pun menelannya untuk menjawab ajakan Yuson. 너 때문에 삭혔어. 맛있었어. Lalu mereka semua pun makan bersama dan melewati hari itu dengan indah. Singkat cerita, di malam harinya ketika sedang bekerja, Hyun melihat bosnya sedang menggoda Yuson yang menangis. Akan tetapi ketika ditanya, Yuson tidak menjawabnya. Dan saat hendak pulang bekerja, Hyun mendengar suara jeritan dari salah satu ruangan yang ternyata itu adalah suara Yuson yang sedang digenjot paksa oleh bosnya. Hyun yang melihat hal itu pun langsung memukul si bos hingga pingsan. Kemudian Hyun mengajak Yuson pergi. Lalu ia menanyakan tentang masalah ini dan akhirnya Yuson pun menceritakan semuanya, yang dimana ia sedang terlilit hutang dan terpaksa harus bekerja seperti itu. Sesampainya di rumah, Hyun mengecek kamar Min Seo dan segera pergi ke kamar Yuson. Nah, di sini ia berusaha menghibur kekasihnya yang sedang sedih dan menutup malam itu dengan pengecerotan. Keesokan harinya ketika terbangun, Hyun melihat kekasihnya sudah tidak berada di rumah. Kemudian ia pergi ke tempat kerjanya untuk mencari Yuson dan melihat kekasihnya sedang digenjot paksa oleh para penagih hutang. Melihat hal itu, Hyun menjadi marah dan mengambil pisau untuk menghabisi mereka. Akibat perbuatannya, ia pun harus terpaksa mendekam di hotel bintang 5. Di akhir film terlihat Yuson yang sedang tersenyum mengingat masa indahnya bersama Hyun. Dan film ini pun selesai. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break